Mbak, Bu, mau kemana? Mau ke tempat peminjaman. Oh iya, saya tahu. Silakan, Bu. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Di sini saya mau meminjam uang, Bu. Saya sama istri saya mempunyai keperluan mau pergi ke mall. Masya Allah Bapak. Kira-kira boleh pinjam berapa? Kami di sini menawarkan minimal ya Bu, minimal itu 10 juta, yang kedua 50 juta, dan yang terakhir itu sekalian 100 juta. Bagaimana Bapak Ibu? Saya sama istri saya mau meminjam uang sekitar 10 juta. Jadi gini Pak, untuk untuk prosedur peminjaman uang sebesar 10 juta ada beberapa hal yang perlu Bapak sama Ibu lakukan. Ya, sebentar ya Bu, saya ambilkan dokumennya. Kami menawarkan beberapa pilihan termasuk terkait suku bunganya ya. Apakah kalian berdua Bapak Ibu sudah siap dengan bunganya? Siap. Kira-kira berapa bunganya per bulan? Sekali itu gampang Bu. Di bank kami tuh semua serba mudah. Ini Bu, jadi tuh bank kami tuh menawarkan bunga yang cukup bisa dibilang kecil sih Bu, cuman 8% per tahun. Tapi kalau Ibu bisa apa ya, adalah sesuatu gitu. Untuk proses pengajuan itu apa aja? Oh, tentu saya akan memberikan informasi tentang prosesnya. Pertama, kami perlu melihat profil saudara, profil keuangannya seperti besaran gaji, lalu aset yang Bapak miliki, lalu kesanggupan Anda dalam membayar angsuran kami. Untuk melanjutkan, sebentar saya ambilkan bangku. Sebentar Ibu. Ya, benar ya Ibu. Saya sudah ngecek. Untuk peminjaman kami itu harus tahu penghasilan Bapak sama Ibu per bulan itu berapa. Terus selanjutnya Bapak sama Ibu tuh harus melengkapi dokumen-dokumen yang nanti diserahkan kembali ke saya. Gimana Bapak? Gimana? Bagaimana Ibu? Ini kami menawarkan angsuran 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun. Jadi Ibu mau milih yang mana? 2 tahun. 2 tahun cukup. Oh. 4 tahun, sebentar saya lihat dulu. Masih untuk bunganya sendiri dari kisaran 10% per tahun. Bagaimana apakah Ibu masih bersedia? Nanti kalau Ibu memang mau itikat meminjam kepada kami, maka beberapa dokumen yang Ibu perlukan tuh seperti itu. Bisa Ibu lihat dulu. Untuk asetnya ini bisa ditebak apa aja? Aset ini tergantung yang Ibu punya. Kalau Ibu punyanya jaminan seperti mobil ataupun sertifikat tanah, sertifikat rumah juga Ya. sertifikat tanah saja. Oh ya. Seperti itu yang lain, silakan. Bentar ya Ibu. Tapi nanti misalkan Bapak atau Ibu ada kendala di
tidak membayar, maka tim kamu itu tidak ada toleransi gitu. Ibu sanggup meminjam dan membayarnya, sanggup? Sanggup. Sanggup. Kan tidak curang, kan tidak kabur atau kemana gitu. Nanti beli materai juga ya, ditempel. Baik, bisa lihat dulu. Untuk prosesnya nanti ke saya lagi ya. Ini harus tanda tangan di belakang dulu. Ini. Ini yang saksi. Ya, angkat sama berkas. Permisi Pak, boleh minta tolong panggilkan saya ke sana. Oh, baik Bu, siap. Cepetan ya Pak, terima kasih. Masuk. Permisi Pak, ya, mau menyampaikan pesan manajer ini katanya untuk ini. Oh ya, terima kasih ya. Ya, permisi Pak. Apa ya? Prabowo Jokowi. Oh, iya. Tapi jangan rapor. Oh, Mas. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, ada apa Pak? Mas, bentar lagi saya kirimkan file data-data orang yang meminjam di perusahaan kita. Tolong tagih pihak peminjam ya. Baik, terima kasih. Oh baik Pak, saya sama Mas Dito segera muncul Pak, bentar lagi Pak. Ya Pak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, metu sak yo. Mau keperluan Mas Dito. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi, assalamualaikum. Misi Pak, Bu. Maaf Bu, Pak, apakah ini benar rumahnya saudara Ami sama Mbak Noval? Ya. Ya Pak, saya dari kantor. Oh, ini anak saya Pak. Salah. Saya di sini disuruh narik kemarin yang kali. Maaf Pak, Ini waktunya soalnya, saya dari kantor. gimana ya Pak ya? Kasih kami waktu Pak 1 bulan ya. Masih nganggur Pak. Iya Pak. 1 bulan ya Pak ya. Kalau semuanya masih itu bunganya tambah nyicil ya Pak ya, nambah ya. Iya Pak. Maaf ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Pak, Bu. Assalamualaikum. Kamu menantu Bu, nanti yang kemarin Bu 1 bulan. Sekarang sudah waktunya. Pak, gimana ya, suami saya lagi sakit. Ayo, nggak bisa kalau bicara ya, saya lihat. Pak, Bu. Pak. 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 Mohon maaf Pak. Maaf Pak. Assalamualaikum.
Pak. Waalaikumsalam. Oh mas, Kalau nagih utang sing kemarin Pak, 1 bulan Pak. waduh mas, kalau kondisi habis lagi sakit mas itu. Ini tak hubungan nih Pak sama. Mboten mas, niki tabrakan pas nyari kerja mas kemarin. Coba Mas. Sanes. Kasih waktu lagi mas, saya janji mas, mau bayar. 1 bulan lagi Pak ya. Kalau Bukan bulannya Pak janji Pak. Kalau 1 bulan nggak bayar, sertifikat rumahnya saya ambil Pak. Iya. Sebagai jaminan Pak. Iya, Sudah saya pulang dulu Pak. iya, maaf ya. Pak. Ya apa Pak kembali cicilan ini? Bu, ya apa ya? Nggak bisa, ya itu rumah mulai kerja. Pendidik sertifikat tanah kita. Ya, ya kemana ya? Iya ya. Dua nak dulu. Apa Iya, iya, bisa ya. Mana lagi? Pak, Bu. Pak, Bu. Woi. Woi, Pak. Pak. Lagi Mas, habis. Pak. Pak, Bu. Hei. Hei, kamu jangan sembunyi. Nah, saya punya 3 bulan. Nggak bisa bayar, mana janjinya kamu? Perjanjian, sertifikatnya mana? Nggak bisa, mana sertifikatnya? Jangan Pak, Pak Bisa. Pak. Lepas. Jangan Pak, Pak. Sekarang sudah waktunya kamu. Janji terus. Jangan Pak, Nggak bisa, ayo. Pak. Pak, jangan Bisa. Pak. Bisa. Pak, jangan Nggak bisa. Pak. Pak, Pak, jangan Pak. Pak. Kita bisa mengambil hikmah dari video tersebut, bahwasanya pekerjaan riba sangatlah merugikan banyak orang, dan ajaran agama Islam sangatlah melarang pekerjaan yang mengandung riba. Sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sadaqallahul azim, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi ketika kita bekerja sebagai penjual beli, jual beli itu dihalalkan oleh Allah, tapi dalam riba itu diharamkan oleh Allah. Dan juga diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa kitabahu wa syahidaihi wa qalakum sawa'un. Rasulullah melaknat orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba tersebut. Mereka semua sama-sama berdosa. Jadi seperti video tadi, bahwasanya yang memberikan riba seperti manajer, yang menulis transaksi sekretaris, dan orang-orang yang penagihnya, itu termasuk semua orang yang dalam cakupan riba. Karena itu marilah kita sebagai orang Islam, kita harus jauh dari perkara yang mengandung riba, karena sangatlah merugikan orang lain.
seperti tadi bahwasanya ada orang yang membutuhkan uang untuk biaya hidup, biaya apa, ketika meminjam kepada perusahaan yang mengandung riba, ketika tidak bisa membayarnya, bunga akan terus menambah dan menambah dan terus menambah. Dan ketika tidak bisa membayar, maka ya dampaknya akan kembali ke seperti menyita barang-barang mereka. Mereka adalah suatu orang yang membutuhkan sebuah pertolongan. Sebagai orang Islam harus saling tolong-menolong, bukan saling mengambil manfaat dari kesempitan mereka. Dan video tadi itu mempraktekkan sebuah riba yang berbentuk riba nasi'ah, yang dimana riba nasi'ah itu mengambil keuntungan dari transaksi pinjam meminjam yang disebabkan keterlambatan pembayaran. Jadi ketika dia itu meminjam uang dalam perusahaan, seperti meminjam 100 juta atau 10 juta atau seberapa, dan bunganya itu tiap bulannya itu berapa. Jadi ketika tidak bisa membayar, maka bunganya akan bertambah-tambah. Yang itulah yang dinamakan riba. Jadi kita sebagai orang Islam janganlah menjalankan suatu perkara yang mengandung riba. Ketika kita menolong orang dalam keadaan membutuhkan, kita tolong saja. Jangan mengambil manfaat dari mereka. Kasihan, karena mereka juga sangat membutuhkan pertolongan kita. Dari itu, maka saya berpesan kepada kita semua agar kita bekerja meskipun pendapatnya sedikit, tapi barokah itulah yang lebih utama. Bukan bekerja meskipun pendapatannya banyak, tapi dalam situ mendapatkan hasil riba, maka celakalah kita di akhirat nanti. Cukup sekian pesan saya. Semoga pesan ini dan video ilustrasi tadi semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.